Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Dalam kesempatan yang baik ini, Ibu Jarmi akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup, sehingga tumbuhan mengalami proses perkembangbiakan yang bertujuan untuk memperbanyak jumlahnya. Yuk, kita mengenal dua cara perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan secara generatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Sedang perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan melalui bantuan manusia. Nah, anak-anak, setelah kita tahu bahwa perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Pada tumbuhan, proses tersebut terjadi karena adanya penyerbukan dan pembuahan. Alat perkembangbiakan generatif adalah serbuk sari dan kepala putih. Pada tumbuhan, serbuk sari adalah sebagai alat kelamin jantan, sedangkan kepala putih adalah sebagai alat kelamin betina. Perkembangbiakan generatif itu melibatkan tumbuhan berbunga. Nah, mari kita lihat bagian-bagian bunga. Anak-anak, sebelum mengetahui proses penyerbukan, mari kita lihat bagian-bagian bunga. Bagian bunga ada tangkai bunga. Tangkai bunga untuk menghubungkan bunga dengan batang yang berfungsi untuk menyokong bunga. Dasar bunga adalah bagian ujung tangkai bunga agak membesar berada di atas tangkai bunga. Kelopak berfungsi melindungi kuncup bunga dan bagian-bagian bunga lainnya dari gangguan luar. Bakal biji adalah bagian paling penting dari putik yang letaknya berada di atas dasar bunga. Mahkota berfungsi melindungi benang sari dan putik selama bunga masih kuncup, dan juga mempercantik bunga sehingga serangga datang untuk membantu penyerbukan. Tangkai bunga, tiang penghubung antara kepala putik dan bakal buah yang berbentuk seperti tabung panjang. Kepala putik terletak di ujung tangkai putik. Ia akan mengeluarkan lendir yang mengandung protein, gula, dan zat organik ketika sudah masak. Benang sari adalah alat reproduksi jantan pada bunga. Kepala sari adalah struktur kecil yang ditemukan pada akhir benang sari yang bertanggung jawab untuk memproduksi serbuk sari. Lalu, bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Mari kita
Belajar bersama-sama. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Adapun penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya, sehingga ilmu yang diperoleh hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa.